Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, semester keempat. Dalam video ini, kami akan mengulas film Interstellar untuk memenuhi ujian tengah semester atau UTS dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Masta Marcelina Sembiring, SPD, MPD. Kami dari kelas Dik F Stambuk 2022, kelompok kedua yang terdiri atas 4 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan video ini. Saya Zamani Ahmad Fahri dengan NIM 22231211072. Saya bertugas sebagai editor 1 dan juga sebagai narator 1. Saya Ririn Angelina Simangunsong dengan NIM 22231211010 bertugas sebagai editor kedua dan narator kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Dika Rahman dengan NIM 22224211004 bertugas sebagai penulis skrip 1 dan narator ketiga. Saya Bayoka Pratama dengan NIM 22231211075 bertugas sebagai penulis skrip 2 dan narator keempat. Interstellar adalah film yang dinobatkan sebagai film fiksi ilmiah yang paling akurat yang pernah ada dan dirilis di tahun 2014. Sebuah produksi bersama antara Amerika Serikat dan Inggris yang disutradarai oleh Christopher Nolan dan diproduseri oleh Emma Thomas, Christopher Nolan, dan Linda Obst. Interstellar menyabet sekitar 12 penghargaan dan 38 kali memasuki nominasi dalam berbagai kategori. So now, let's get into it. Film ini mengambil latar pada tahun 2067 yang mengisahkan Joseph Cooper yang diperankan oleh Matthew McConaughey merupakan seorang mantan pilot NASA yang sekarang menjadi petani yang bekerja di ladang jagung. Cooper adalah seorang single parent yang memiliki 2 anak, yaitu Tom dan Murphy. Mereka tinggal di dekat ladang jagungnya dengan ayah mertuanya, Donald, yang diperankan oleh John Lithgow. Scene diawali yang memperlihatkan Murphy kecil yang diperankan oleh Mackenzie Boy melihat ayahnya Cooper yang sedang mimpi buruk, yang awalnya mengira bahwa itu adalah hantu. Saat Cooper terbangun, terlihat bumi yang sudah semakin tua. Ladang pertanian rusak akibat hawar. Hawar merupakan salah satu penyakit yang menyerang daun tumbuhan. Salah satu tetangga Cooper terpaksa membakar seluruh ladang okranya untuk menghentikan penyebaran penyakit ini pada tanaman lain. Badai debu menerjang seluruh permukaan bumi, dan umat manusia sedang terancam punah. Pada scene ini, terlihat satu keluarga ini sedang sarapan pagi. Murph meminta ayahnya untuk memperbaiki salah satu miniatur kakaknya, Tom kecil, yang diperankan oleh Timothy Chalamet. Murph mengaku bahwa hantu yang selalu mengganggunya menjatuhkan beberapa benda seperti buku dari raknya dan beranggapan itu adalah poltergeist. Cooper akan menghadiri pertemuan antara guru dan orang tua siswa dan sekaligus mengantar kedua anaknya pergi sekolah. Namun, di tengah perjalanan yang dikelilingi oleh ladang jagung, ban mobil yang mereka naiki pecah, sehingga mau tidak mau, Cooper dan Tom mencoba memperbaikinya. Namun, tiba-tiba lewat sebuah pesawat robot angkatan udara India yang sudah tidak terpakai di atas kepala mereka. Kapal itu telah terbang selama 10 tahun karena dilengkapi panel suryanya yang bisa memberi daya seluruh ladang. Cooper tampak mencoba meretas kapal tanpa awak itu, yang menyebabkan mereka hampir terjun bebas ke dalam jurang. Namun dengan kemampuannya, dia berhasil mengendalikan kapal tersebut dan mengangkutnya ke dalam mobil. Scene berpindah di mana Cooper dan kedua anaknya tiba di sekolah. Cooper segera menemui kepala sekolah yang diperankan oleh David Oyelowo dan wali kelas Murph, Bu Henley, yang diperankan oleh Colette Wolf. Kepala sekolah melaporkan bahwa putranya Tom tidak bisa melanjutkan kuliah karena nilainya yang tidak mencukupi. Kemudian, wali kelas membahas Murph yang membawa buku teks federal lama yang menunjukkan pendaratan di bulan. Bu Henley dan kepala sekolah menyebarkan kebohongan bahwa pendaratan misi Apollo di bulan dipalsukan untuk membuat Uni Soviet bangkrut. Akibatnya, terjadilah pertengkaran antara Murph dan siswa lainnya. Namun, Cooper tidak peduli akan ocehan kedua guru tersebut dan memilih membawa anaknya ke pertandingan baseball karena Murph sangat menyukainya. Kemudian Cooper dan anaknya bergegas pulang setelah mendapat kabar dari Donald bahwa mesin traktornya kembali rusak karena adanya anomali gravitasi yang sangat kuat. Cooper menyadari ada sesuatu yang janggal. Dia memasuki rumah dan tiba-tiba buku-buku yang berada di rak berjatuhan. Murph mengaku dia telah menyelidiki penyebabnya, seperti yang ayahnya minta, bahwa hantu berusaha berkomunikasi pada mereka menggunakan kode Morse. Scene berpindah di mana Cooper, kedua anaknya dan ayah mertuanya sedang menyaksikan sebuah pertandingan baseball
Namun, pertandingan harus dihentikan karena badai debu kembali menutupi seluruh tempat. Mereka pun bergegas pulang kembali. Setibanya di rumah, ternyata Marv lupa menutup jendela kamarnya, yang menyebabkan seluruh debu kini menyelimuti setiap sudut kamarnya. Akibat debu itu, terlihat sebuah keanehan di mana debu-debu tersebut kini membentuk sebuah kodik. Marv tetap meyakinkan ayahnya bahwa hantu itu ingin berkomunikasi kembali, namun Cooper memikirkan hal berbeda. Semalaman dia bergadang untuk mencari tahu maksud kode tersebut, dan ternyata gravitasilah penyebabnya, bukan hantu. Kode tersebut pun bukanlah kode Morse, tetapi bilangan binar. Cooper menjelaskan, debu yang berbentuk tebal adalah 1, dan yang tipis adalah 0. Kemudian, berusaha menerjemahkannya dan memperoleh hasil, sebuah titik koordinat. Koordinat tersebut mengarahkan mereka pada sebuah tempat. Cooper dan Marv penasaran dan berusaha menemukannya. Tempat tersebut dikelilingi pagar besi. Cooper mencoba menerobos masuk dan tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah robot yang bernama Tars dengan Bill Irwin sebagai pengisi suaranya. Robot tersebut dilengkapi dengan artificial intelligence dan berusaha menginterogasi Cooper mengapa dia memiliki titik koordinat tempat tersebut. Kemudian muncullah Dr. Amelia Brand yang diperankan oleh Anne Hathaway. Dia merupakan seorang ilmuwan. Amelia membawa Cooper bertemu putrinya sebab mereka sempat berpisah saat tertangkap oleh Tars, sang robot. Saat memasuki sebuah ruangan, Cooper terkejut melihat beberapa orang yang salah satunya Profesor John Brand yang diperankan oleh Michael Caine. Prof. Brand merupakan mantan direktur NASA, mantan mentor Cooper, sekaligus ayah dari Dr. Amelia Brand. Cooper pun menjelaskan dia bisa sampai di fasilitas tersebut setelah mempelajari titik koordinat dan anomali gravitasi yang disebabkan oleh debu di rumahnya. Cooper pada akhirnya mengetahui bahwa tempat tersebut merupakan markas rahasia NASA. NASA yang sama tempat Cooper bekerja dulu. Prof. Brand membawa Cooper berkeliling tempat tersebut untuk melihat sebuah pesawat Ranger yang akan mereka tumpangi nantinya. Prof. Brand menjelaskan bahwa tanaman gandum telah mati 7 tahun lalu. Sekarang okra dan jagung akan segera musnah juga. Bumi akan lenyap. Generasi putrinya Marv akan menjadi orang terakhir yang bertahan di bumi. Inilah alasan Prof. Brand menggagas beberapa misi meninggalkan bumi. Misi pertama adalah misi Lazarus yang dikirimkan 10 tahun yang lalu, mencari planet lain untuk dihuni dengan memanfaatkan penemuan sebuah wormhole atau lubang cacing di orbit Saturnus. Masing-masing astronot dikirim ke planet yang berbeda untuk melaporkan keadaan planet tersebut. Hanya ada 3 planet yang diduga berpotensi untuk ditinggali karena ada respon dari astronot yang pergi ke planet tersebut, yaitu planet Mann, planet Miller, dan planet Edmonds. Kini, misi Endurance lah yang akan melanjutkan misi sebelumnya, di mana ini adalah misi Cooper menjadi pilot bersama astronot lainnya. Prof. Brand menjelaskan bahwa mereka yang memilih Cooper ikut dalam misi ini. Anomali gravitasi yang di rumahnya kemungkinan besar karena makhluk antar dimensi atau yang disebut sebagai mereka. Kemudian, scene berpindah di mana meeting pun dilaksanakan. Bramley yang diperankan David Gyasi dan akan menjadi salah satu kru dalam misi ini menjelaskan bahwa anomali ruang dan waktu pernah terjadi, dan yang paling signifikan ada di dekat planet Saturnus, yaitu di lubang cacing. Sebagai info tambahan, jembatan Addison-Rosen yang dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai lubang cacing adalah distorsi ruang waktu yang secara teori memungkinkan transit hampir seketika kemana saja di alam semesta. Dalam film ini, Amelia menjelaskan bahwa mereka yang sengaja menempatkan lubang cacing itu di sana untuk membantu NASA. Profesor Brand memperkenalkan 2 rencana selama misi Endurance ini. Plan A adalah membawa seluruh manusia dari bumi ke planet yang layak huni untuk rumah mereka. Namun, masalah yang terjadi, Profesor Brand belum menemukan cara untuk membawa semua manusia ke planet yang baru itu. Profesor Brand masih mencari penyelesaian dari persamaan fisika kuantum mengenai anomali gravitasi yang memungkinkan plan A terwujud. Profesor Brand menjanjikan bahwa selagi tim Endurance melakukan perjalanan, dia akan menemukan penyelesaian dari persamaan tersebut. Jika hal itu gagal terjadi, masih ada plan B, yaitu mereka akan membawa bom koloni sel telur manusia yang sudah terbuahi sebanyak 5.000 buah untuk dikembang biakkan di planet baru tersebut, dan manusia dibiarkan musnah begitu saja. Mendengar hal itu, tentu saja Cooper menolak rencana B. Dia mengkhawatirkan anak-anaknya dan seluruh umat manusia di bumi. Mendengar kabar ayahnya akan pergi, Murph marah pada ayahnya. Murph bilang bahwa bukunya yang sering berjatuhan telah memberi kode Morse yang sudah ia pecahkan yang berarti stay atau tinggal. Untuk menghibur Murph, Cooper memberi sebuah jam tangan yang sama dengannya untuk menyamakan waktu saat mereka bertemu kembali nantinya. Namun Murph melemparkannya karena terbawa emosi. Cooper pun berpisah dengan keluarganya dan meminta Tom untuk melanjutkan profesinya sebagai petani. Dan petualangan sesungguhnya baru dimulai.
Scene selanjutnya menunjukkan pesawat stasiun luar angkasa Endurance beranjak menuju lubang cacing di dekat planet Saturnus. Cooper, Dr. Amelia Brand, fisikawan Dr. Romilly, geografer Dr. Doyle yang diperankan Wes Bentley beserta 2 robot sebagai asisten kru astronot yaitu TARS dan satu lagi yang bernama Case dengan aktor Joe Stewart sebagai pengisi suaranya. Perjalanan ke planet Saturnus membutuhkan waktu sekitar 2 tahun perjalanan waktu bumi. Mereka akan melewati planet Mars terlebih dahulu baru sampai ke planet Saturnus. Mereka menggunakan teknologi hibernasi selama perjalanan ke sana. Keempat astronot ini berhibernasi selama 14 bulan. Kru Endurance melakukan hibernasi di dalam sebuah kotak berisi air bersuhu dingin yang memungkinkan para astronot untuk menjalani tidur panjang sampai waktu yang sebelumnya mereka setel sesuai dengan kebutuhan. Singkat cerita, sampailah mereka di planet Saturnus. Mereka kini bisa melihat lubang cacing secara langsung. Lubang cacing itu berbentuk seperti bola yang berfungsi sebagai portal menuju galaksi lain. Konsep lubang cacing sendiri adalah sebagai jalan pintas langsung menuju suatu titik tujuan yang jaraknya jauh. Lubang cacing menghubungkan langsung titik awal menuju titik akhir tujuan tanpa harus menempuh jarak di antara 2 titik itu. Cooper dan tim kini memasuki lubang cacing menuju sistem tata surya lainnya. Namun ada kejadian aneh yang terjadi. Di saat mereka sedang berada di lubang cacing, Amelia mengalami kejadian membingungkan. Dia seperti berinteraksi atau bersentuhan dengan sebuah entitas yang berasal dari dimensi yang berbeda. Tak lama kemudian, mereka keluar dari lubang cacing di sistem tata surya lain di dekat Gargantua yang terhubung langsung dengan lubang cacing dari sistem tata surya kita. Gargantua digambarkan memiliki lubang hitam yang sangat besar dan berputar dengan sangat cepat yang memiliki singularitas lembut, memungkinkan suatu objek melintasi cakrawala dan bertahan, atau biasa disebut dengan black hole. Scene berpindah di mana mereka akan menjalankan misinya dengan menganalisa sinyal dari ketiga planet yang dikirim oleh tim Lazarus. Ada planet Miller yang terus mengirimi pesan bagus, begitu juga dengan planet Man. Namun, planet Edmonds terputus 3 tahun lalu. Ketiga planet itu dinamai atas nama astronot tim Lazarus yang menemukan planet tersebut, yaitu Dr. Mann, Dr. Laura Miller, dan Dr. Wolf Edmonds. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menuju planet Miller dan harus memastikan misinya dilakukan dengan cepat dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Jika mereka terlalu lama di sana, ditakutkan bumi pasti sudah punah. 1 jam di planet Miller sama dengan 7 tahun di planet bumi. Hal ini berhubungan dengan teori relativitas. Sesampainya mereka di planet Miller, betapa terkejutnya mereka. Karena planet Miller hanyalah sebuah planet yang dikelilingi oleh air. Mereka tidak menemukan apapun selain puing pesawat yang hancur dan masih mengirimkan sinyal. Itu merupakan puing pesawat Dr. Miller. Sinyal yang dikirim oleh pesawat Dr. Miller selama 10 tahun waktu bumi. Padahal, sinyal itu baru 1 jam dipancarkan di planet Miller. Yang berarti Dr. Miller baru saja tewas beberapa menit yang lalu. Di saat mereka sedang menyelamatkan data dari pesawat Dr. Miller, bencana datang. Ombak yang sangat besar menerjang mereka dan naas menimpa Dr. Doyle yang menjadi korban dalam bencana ini. Dan usaha di planet Miller pun berakhir sia-sia. Pesawat Ranger kini dipenuhi oleh air dan perlu dikeringkan selama 45 menit hingga 1 jam. Pesawat berhasil dinyalakan dan mereka segera meninggalkan planet Miller. Sekembalinya di Endurance, mereka melihat Dr. Romilly sudah tua. Mereka menyadari bahwa mereka menghabiskan waktu lebih dari 23 tahun 4 bulan 8 hari waktu bumi saat mereka berada di planet Miller. Kondisi emosional para awak pun semakin terguncang setelah menonton video kiriman dari bumi mengenai keadaan bumi yang sekarang, termasuk anak-anak Cooper. Cooper menonton kembali ke rekaman itu. Dan sekarang Tom telah dewasa yang diperankan oleh Casey Affleck dan sudah menikah, memiliki 2 anak. Jesse, anak pertamanya, yang pada akhirnya meninggal dengan kakeknya Donald beserta beberapa manusia lainnya dikarenakan penyakit paru-paru oleh debu. Dan anak keduanya diberi nama Coop, sama dengan ayahnya, Cooper. Rekaman selanjutnya adalah Murph, yang sudah dewasa diperankan oleh Jessica Chastain. Kini Murph telah bekerja sebagai ilmuwan ahli fisika di NASA bersama Prof. Brand. Prof. Brand masih belum bisa menemukan penyelesaian dari persamaan fisika kuantum atau persamaan gravitasinya. Murph merasa curiga dengan penelitian Prof. Brand, di mana dia hanya meneliti masalah tentang gravitasi tanpa meneliti tentang waktu, di mana keduanya tidak boleh dipisahkan sehingga hal ini sangat tidak masuk akal. Scene berpindah pada tim Endurance yang tersisa, di mana mereka sedang membuat rencana selanjutnya tanpa kegagalan seperti sebelumnya, dikarenakan persediaan bahan bakar mereka juga semakin menipis. Kali ini mereka harus memilih antara planet Man atau Edmonds. Sempat terjadi perdebatan. Cooper memilih ke planet Man, namun Amelia bersikukuh menolak, dikarenakan daya tarik di planet itu sangat kuat. Di balik alasannya, ternyata Amelia mencintai Dr. Edmonds dan berharap bertemu kembali dengannya. Dan akhirnya pun planet Man lah yang dipilih, karena ditakutkan penilaian atas planet Edmonds hanya bersifat subjektif. Berangkatlah mereka ke planetnya Dr. Mann. Sementara itu di bumi, tepatnya di markas NASA,
Prof. Brand yang sudah sakit-sakitan dan sedang sekarat mengatakan sebuah fakta mengejutkan kepada Murph. Ternyata persamaan yang ia kerjakan selama ini ternyata sudah diketahui hasilnya. Hasilnya adalah ada suatu data yang hilang yang membuat konsep untuk membawa seluruh manusia di bumi adalah tidak mungkin. Dan setelah menjelaskannya, pada akhirnya Prof. Brand meninggal dunia. Murph pun kembali membuat rekaman untuk dikirimkan ke kru Endurance, memberitahukan bahwa ayah Melia telah meninggal, sekaligus mengabarkan bahwa Plan A pastinya akan gagal. Scene kembali berpindah di planet Man, di mana Cooper dan krunya meninggalkan pesawat Endurance dan menaiki pesawat Ranger. Planet Man ternyata planet yang seluruh permukaan dan langitnya ditutupi oleh es yang atmosfernya banyak mengandung amonia, sehingga sulit untuk bernafas. Akhirnya, mereka menemukan pesawat Dr. Man yang masih utuh. Mereka kemudian membangunkan Dr. Man dari tidur panjangnya yang bernama Cryosleep. Kemudian disinilah Amelia mendapat pesan dari Murph bahwa ayahnya telah meninggal dunia dan mengetahui fakta bahwa ayahnya membohonginya. Dr. Man membawa Cooper berkeliling untuk melakukan eksplorasi di planet tersebut. Dan Romilly bersama robot TARS berusaha mendapatkan data dari robot Man yang telah rusak yang bernama Kip. Sementara Amelia menyiapkan plan B bersama robot Case dengan mengendarai Lander 2. Di tengah perjalanan, Dr. Man menunjukkan perilaku aneh. Ternyata dia telah memalsukan seluruh datanya. Dr. Man mengirimkan data palsu. Dr. Man berusaha melukai Cooper. Dan di sana Cooper menyadari ternyata planet itu tidak layak huni. Cooper yang terluka kemudian meminta tolong ke Amelia dan Robert Case menggunakan Lander 2. Namun, Dr. Man berhasil kabur menuju pesawat Indo Endurance. Kejadian tak terduga pun, Romilly tewas dalam ledakan pesawat. Robot yang menemaninya, Robot Kip, ternyata dimatikan untuk alasan tertentu yang dipasangi sistem peledak otomatis. Robot TARS berhasil melarikan diri. Dr. Man telah berhasil sampai ke pesawat Indo Endurance, tapi tidak bisa mendaratkan pesawat Ranger yang diculiknya ke sana. Sebelumnya, Cooper telah mengingatkan Dr. Man untuk tidak menyematkan secara manual, tetapi tidak digubris oleh Dr. Man. Pesawat Dr. Man meledak. Ternyata robot TARS sudah mematikan sistem di pesawat Dr. Man sehingga pesawatnya tidak bisa mendarat. Pesawat Endurance kehilangan keseimbangan karena beberapa bagiannya rusak. Pada scene adegan Doc dan Cooper berusaha mendorong kepala ke arah berlawanan pergerakan Endurance. Hal ini dilakukan Cooper agar tidak pingsan. Terbukti, Amelia membiarkan kepalanya mengikuti arah putaran dan akhirnya kehilangan kesadaran. Amelia dan Cooper memutuskan untuk menuju ke planet Edmonds dengan persediaan bahan bakar yang masih tersisa, namun sebelumnya harus melalui Gargantua. Cooper berencana menggunakan putaran gravitasi dari Gargantua sebagai pendorong tambahan. Akhirnya mereka menuju mendekati inti Gargantua untuk mendapatkan gaya dorong yang sesuai. Untuk sampai di planet Edmonds, saat terlempar mereka harus mengorbankan satu pesawat dan satu awak agar beban terasa ringan sesuai dengan konsep hukum ketiga Newton, aksi reaksi. Awalnya, robot TARS lah yang akan dikorbankan, namun Cooper ternyata mengorbankan dirinya juga. Amelia akan pergi ke planet Edmonds untuk mengembangkan populasi manusia di sana. Sementara di bumi, Murph mempunyai feeling bahwa jawaban atas segala pertanyaan dan teka-tekinya ada di dalam kamar masa kecilnya yang ditemani oleh Getty. Getty adalah seorang dokter medis NASA. Setelah sampai di rumahnya, ternyata istri Tom dan anaknya Coop telah terinfeksi penyakit paru-paru akibat debu. Getty pun memeriksa kesehatan istri Tom dan anaknya dan menyarankan agar mereka semua segera meninggalkan tempat itu. Lain halnya dengan Tom yang keras kepala, memilih yang tetap tinggal dan bahkan mengusir Murph dan Getty. Murph tidak ada cara lain selain membakar ladang jagung Tom untuk mengalihkannya sehingga Murph bisa masuk ke kamarnya. Murph memasuki kamarnya dan menemukan jam tangan yang sama dengan ayahnya yang sudah rusak namun jarum detiknya masih bergerak. Kembali kepada keadaan Cooper, pesawatnya kini menuju inti Gargantua yang belum pernah terjamah oleh manusia. Pesawatnya rusak dikarenakan tarikan gravitasi yang sangat kuat. Pada awalnya, hanya sebuah kehampaan yang ada sampai akhirnya ia harus keluar dari pesawatnya dan terombang-ambing dalam kegelapan. Secara tiba-tiba, ia menuju ke dalam singularitas waktu dimensi 4 atau Tesseract. Dalam geometri, Tesseract ini adalah sebuah bangun ruang dimensi 4 yang mirip dengan sebuah kubus. Dalam artian bahwa Tesseract menyerupai sebuah kubus yang menyerupai persegi. Sederhananya adalah ruang di dalam ruang lain. Scene selanjutnya lah yang akan menjadi inti dari keseluruhan film ini. Cooper menyadari bahwa Tesseract itu adalah ruangan putrinya. Di sana terdapat banyak memori Murph tepat di belakang rak bukunya. Tesseract itu adalah kamar Murph sebagai ruang pertama dan ruang lain adalah waktu. Jadi simpelnya gini, dalam Tesseract itu berisi kamar Murph sebagai dimensi ketiga dan waktu adalah dimensi keempat. Seseorang yang berada di dalam Tesseract itu bisa pergi ke waktu manapun di dalam kamar Murph. Pada saat itulah Cooper menyadari bahwa dialah sebenarnya hantu yang pernah dikatakan oleh Murph waktu kecil. Pada scene ini, Murph mulai menyadari kejanggalan yang terjadi di kamarnya sewaktu kecil seperti anomali gravitasi serta mesin traktor Cooper yang rusak. Ternyata, karena medan magnet di kamarnya terhubung ke medan magnet yang ada di Gargantua. Murph pun kemudian mengulangi kejadian di masa lalu, menjatuhkan buku dengan posisi yang sama dengan hantu saat dia kecil dengan kode Morse yang sama dan arti yang sama seperti sebelumnya yaitu stay. Ia pun sadar bahwa hantu
hantu itu adalah ayahnya yang masuk ke dalam dimensi waktu, Murph sadar ayahnya lah yang membentuk bilangan binary itu yang menunjukkan koordinat NASA. Makna stay yang dikirim oleh Cooper merupakan ungkapan penyesalan yang telah meninggalkan keluarganya. Di sisi lain, Robotars ternyata masih hidup dan berkomunikasi dengan Cooper menggunakan radio di helm astronotnya. Gargantua mengangkut Robotars dan Cooper ke Tesseract namun di lokasi yang berbeda. Saat berada di sana, Robotars bisa memperoleh data persamaan fisika kuantum atau persamaan gravitasi yang selama ini Profesor Bryant coba selesaikan dan mengirimkannya kepada Murph. Caranya dengan mengubah kode kuantum yang benar menjadi kode Morse menggunakan gravitasi ke jarum jam tangan pemberiannya. Hasil dari persamaan gravitasi tersebut berupaya memanipulasi gravitasi menggunakan anomali untuk mendapatkan jumlah bahan bakar dan evakuasi massal manusia menemukan kehidupan yang lain di luar bumi. Cooper sadar bahwa masa lalu tidak dapat dirubah karena waktu itu relatif, dan yang bisa diubah hanyalah masa depan. Akhirnya, singularitas 4 dimensi atau Tesseract mulai menghilang dan Cooper kembali ke lubang cacing saat dirinya bersama tim Endurance yang hendak menuju sistem tata surya lain di mana Amelia bersentuhan dengan entitas dari dimensi lain yang ternyata adalah Cooper itu sendiri. Dengan kata lain, Cooper dari masa depan yang telah memecahkan persamaan gravitasi sebelum bertemu dirinya dan timnya dari masa lalu. Makhluk antar dimensi atau mereka itu adalah Cooper sendiri. Mereka bukan memilih Cooper, namun Cooper lah yang memilih putrinya sendiri, Murph. Beberapa waktu kemudian, Cooper ditemukan pingsan di dekat planet Saturnus setelah terombang-ambing di ruang dan waktu. Dia telah terlempar ke masa depan, lalu diselamatkan oleh pilot Ranger lainnya yang sedang bertugas dengan sisa oksigen yang sudah menipis dalam pakaian luar angkasanya. Robotars juga ikut terselamatkan. Saat terbangun, ternyata dia sudah berada di Cooper Station yang sedang mengorbit planet Saturnus. Stasiun luar angkasa itu didesain menggunakan konsep anomali gravitasi yang dikirimkan Cooper kepada Murph yang dapat memanipulasi gravitasi. Cooper Station ini adalah koloni luar angkasa yang mirip dengan silinder O'Neill. Ia berputar untuk menghasilkan gravitasi buatan bagi penghuninya. Akhirnya, pertemuan kembali yang sangat emosional dengan Murph pun terjadi. Murph yang sudah tua, yang diperankan oleh Ellen Burstyn, sedang berbaring di rumah sakit dikelilingi oleh keturunannya. Murph menjelaskan bahwa cintalah yang membuatnya menyadari pesan ayahnya. Pesan terakhir Murph kepada Cooper adalah untuk menemukan Dr. Amelia Brand yang masih di luar sana. Berangkatlah Cooper dengan Robotars yang berhasil dia hidupkan kembali dengan pergi ke planet Edmonds. Sementara itu di planet Edmonds, Amelia bersama robot Case berhasil mendarat di sana. Terlihat Amelia melepas helmnya, menunjukkan bahwa udara di sana cocok untuk manusia. Terlihat juga Amelia sedang menguburkan jasad Dr. Edmonds yang dikasihinya. Saat ini kemungkinan besar tidak akan ada sequel Interstellar walaupun banyaknya tuntutan fansnya, salah satunya adalah kelompok kami, dikarenakan beberapa alasan tertentu. Jika film Interstellar dilanjutkan, pastinya Cooper dan Amelia akan melanjutkan plan B sebelumnya, yaitu membangun peradaban di planet Edmonds. Kelompok kami memberi rating 8,9/10 untuk film ini. Kami menyukai film ini dikarenakan 1. Penggabungan antara sinematografi yang memukau dengan efek sound pada latar belakang yang sangat menenangkan dan mencekamkan pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, para pemeran aktor-aktor papan atas. Yang ketiga, alur cerita yang menggugah pikiran menciptakan pengalaman sinematik yang tak terlupakan. Dan yang keempat yang paling membuat kami terpukau adalah adegan lubang hitam selama 10 detik, di mana sutradara Christopher Nolan membutuhkan 30 orang ahli efek khusus, ribuan komputer, dan dibantu oleh satu fisikawan teoritis Kip Thorne. Beberapa frame individu membutuhkan 100 jam untuk dirender dan seluruh program CGI mencapai 800 terabyte data atau sekitar 800.000 gigabyte. Wow! Sekian ulasan film dari kelompok kami, semoga bisa menghibur ya. Terima kasih.